pada pagi hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat, kuat, dan penuh semangat dalam belajar. Pak Ardi ingatkan kembali, sebelum beraktivitas, rapikan dan bersihkan tempat tidurmu. Lalu mandi pagi, biar tubuh kita segar. Kalau tubuh kita segar, pasti konsentrasinya bagus dalam belajar. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini adalah cara membuat pertanyaan wawancara. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang pengertian wawancara. Nah, kali ini kita belajar cara membuat pertanyaan dalam wawancara. Maka dari itu, dengar dan tonton video dari Pak Ardi. Ingat, dari awal hingga akhir ya tontonnya. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang atau sekelompok orang untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Narasumber atau informan yaitu orang yang dimintai informasi dalam wawancara. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Kalau kalian yang mewawancarai, berarti kalian sebagai pewawancara. Nah, tujuan wawancara mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari narasumber, menyusun daftar pertanyaan yang tepat sebelum kita melakukan wawancara. Kata tanya digunakan dalam kalimat tanya. Jika diucapkan secara lisan, kalimat tanya diucapkan dengan nada intonasi naik. Jika ditulis, kalimat tanya diakhiri tanda tanya di akhir kalimat. Ingat, gunakan tanda tanya. Nah, berikut ini beberapa kata tanya. Yang pertama adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan tanya adalah berapa atau disingkat adik Simba. Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa yang terjadi jika kita tidak melestarikan alam? Apa pengertian sumber energi? Apa yang harus kita lakukan untuk menghemat air? Itu adalah contoh kata tanya apa. Yang kedua, kata tanya di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana kita bisa menanam teh, di mana kita bisa melihat hewan langka, di mana tempat yang cocok untuk menanam padi. Itu contoh kata tanya di mana. Berikutnya, kata tanya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan kamu mulai memelihara kucing? Kapan kamu memberi makan burung peliharaanmu? Kapan kamu menyiram tanaman itu? Itu contoh kata tanya kapan. Berikutnya adalah kata tanya siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapa yang harus memelihara lingkungan? Siapa yang menanam pohon mangga itu? Siapa yang memelihara ayam jantan ini? Itu contoh kata tanya siapa. Lalu kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa memelihara lingkungan itu penting? Mengapa kita harus merawat tumbuhan? Mengapa kita harus hemat energi? Itu kata tanya mengapa ya. Dan kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa dapat terjadi. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman padi? Bagaimana cara merawat hewan supaya tidak punah?
Bagaimana cara menghemat energi listrik? Itu contoh kata tanya bagaimana. Yang terakhir kata tanya berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contoh, berapa luas kebun teh milik Bapak? Berapa jumlah ayam yang kamu miliki? Berapa lama waktu yang diperlukan dari biji padi sampai menjadi beras yang siap kita konsumsi? Itu adalah contoh kata tanya berapa. Itu tadi ya penjelasan singkat dari Pak Ardi. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami dan bisa membuat kata tanya menggunakan unsur adik Simba plus berapa. Saatnya mengerjakan tugas. Sekarang buka buku paket halaman 158. Kalian buatlah daftar pertanyaan wawancara menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa sesuai gambar yang ada di halaman tersebut tentang budidaya tanaman stroberi. Kalian perhatikan dulu gambarnya, baru buat daftar pertanyaan. Masing-masing kata tanya satu, berarti ada 7 kalimat tanya. Ingat, hanya pertanyaannya saja. Selamat mengerjakan anak-anakku. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat rahmat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kita telah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita, menambah pengetahuan kita. Juga Tuhan sertai berikan kesehatan pada kita semua. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa selalu tersenyum dan tetap bahagia. Sebab senyum dan bahagia adalah obat penangkal virus corona. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.